Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Dan pemirsa, saat ini sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sidang lanjutan dengan terdakwa Shane Lucas dan juga Mario Dandi, di mana Anastasia Pretia Amanda yang merupakan mantan kekasih dari Mario Dandi ini hadir menjadi saksi dalam rangkaian fakta penganiayaan terencana pada David Ozora. Kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana jalannya persidangan. Terus abis itu baru dari situ saya tinggal si Mario, karena maksud saya lu udah datang ke sini, saya lagi sama teman-teman saya, terus habis itu malah kesibukannya dia sendiri, saya usir dia dari Dalfa Kemang. Saya usir dia dari Dalfa Kemang, terus saya ke back office buat ngeliat CCTV, dia udah pergi apa belum, Terus? ternyata dia masih di situ nelfon-nelfonin orang, terus nggak lama dia pergi, baru saya balik lagi keluar. Balik lagi? Mm-mm. Nah terus ada percakapan apa lagi? Nggak ada, dia pulang. Terus dari pertemuan tanggal 30 itu apakah kemudian Mario ini masih penasaran dengan orang yang namanya David tersebut? Nggak, di jam 2 David itu ngechat saya. David ngechat saudara? Tadi Tadi saudara jelaskan saudara hanya tahu tapi tidak kenal. Tapi kenapa kemudian David ngechat saudara? Berarti antara saudara Mario David itu saling kenal. Tadi kenapa dia dibilang baru ngechat saya memperkenalkan diri. Tidak kenal, hanya tahu? Dia baru ngechat saya pakai nomor yang nggak dikenal. Pakai nomor yang tidak dikenal. Iya. Terus? Dia bilang, "Kak, ini Wareng." Kakak ngomong apa? Terus di situ karena saya lagi abis marah ngusir Mario, saya bilang nggak ngomong apa-apa gitu. Gue nggak mention nama siapa-siapa. Iya, katanya Denny nelfon gue nanyain tanggal 17. Di situ saya masih marah tuh. Saya masih marah. Terus dia bilang katanya di telepon, David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Diancam mau ditembak. Terus? Saya nggak nanggepin masalah itu karena saya kira saya lagi ngurusin emosi saya. Jadi saya ngechat, dia ngechat. Jadi kita sama-sama bingung. Sama-sama chat-chatan gitu. Sama-sama chat-chatan. Udah dari situ berhenti chatnya. Dibilang kayak, iya nih dia nanya-nanyain tentang Agnes ke gue. Aku bilang gitu, datang-datang rusuh doang. Aku ngomong kayak gitu ke David. Tapi di situ posisinya aku nggak deket sama David. Jadi kayak saya tahu sebagai dia teman adik saya. Sebagai teman adik saudara. Jadi saudara tahu dia teman adik saudara sejak kapan? Saya kurang tahu tepatnya, tapi saya sering lihat beberapa kali kalau adik saya lagi main di rumah sama teman-teman saya, di rumah eyang saya. Di rumah saya beda rumah. Mereka sama suka main ke rumah ya? Nah kalau main ke rumah siapa aja yang suka main dengan adik saudara? Nggak hafal. Ada David, ada adik saudara, itu siapa lagi? Saya nggak hafal. Cuman kalau Agi suka juga main ke tempat saudara? Nggak tahu. Beda rumah saya sama adik saya. Iya kan, walaupun beda rumah kan saudara juga pernah ke rumah eyang gitu kan. Dia juga adik saudara kan juga pernah ke rumah eyang saudara. Saudara tadi bilang bahwa tahu David teman adik saudara pada saat di rumah eyang. Iya, Nah, pertanyaan saya, apakah Agi juga suka main ke rumah adik saudara di tempat eyang? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Nah sebelumnya saudara tahu tidak antara Agi dengan David ini ada hubungan pacaran? Nggak tahu. Tidak tahu? Nggak tahu. Tidak tahu. Terus kemudian di bulan Januari itu kenapa Mario ini sampai sepanik itu pada saat dikasih tahu kalau Agi ini hilang? Ada hubungan apa antara Mario sama Agi? Saya nggak dikasih tauin jujur sama dia. Saya udah nanya gitu, kenapa kok sepanik itu? Katanya bukan ceweknya, kok panik? Enggak, beneran dia bukan cewek saya. Bukan cewek gue. Pengakuannya saat itu kepada saudara, Agi ini bukan ceweknya, tapi saat itu panik. Nah, tapi terus dia panik. Sebelumnya antara saudara dengan Mario ini dekat itu juga ada hubungan pacaran atau hanya sekedar teman? Ada hubungan pacaran. Nah, terus saudara selesai hubungannya itu kapan? Tahun lalu Oktober. Oktober 2022. 22. Jadi
setelah selesai, tapi hubungan saudara dengan Mario tetap berjalan Tetap baik berjalan. komunikasi. Hanya Iya, jadi hubungan khususnya selesai, tapi komunikasi sebagai teman tetap berjalan seperti Iya. itu. Terus kemudian setelah tadi saudara memberikan informasi kepada Mario bahwa AG ini hilang, dia menelpon seseorang, apakah saat itu saudara lihat mimik muka atau raut wajah itu panik marah menelpon seseorang atau biasa saja? biasa aja nelpon biasa, kayak Atau intonasinya marah-marah? nggak ada, Enggak ada, Nggak ada. biasa saja. biasa aja. Terus dia manggil nama David itu namanya David atau Wareng yang dipanggilnya? Dipanggil apa? Pada saat Mario menelpon seseorang tadi di hadapan saudara, yang dipanggilnya namanya David atau atas nama Wareng? Enggak, jadi dia nelpon, berdering, terus dia taruh meja, terus dia yang kayak diem nungguin gitu. Terus dia gini lagi, gitu. Terus saya lihat namanya David. David. Tapi saya di situ nggak kenal David. Saat saya itu taunya- belum kenal David. Taunya Wareng, bukan Tahu- David. oh, kalau nama aslinya David saudara tidak tahu, Nggak tapi tahu. kalau panggilan Wareng Tahu. saudara tahu orangnya siapa. Seperti itu yang saudara maksud. Mm-mm. Oke. Terus selanjutnya setelah Mario tahu ada informasi tersebut dari tanggal 30, ini rentan waktu kan adanya kejadian tadi kan tanggal 20 ya, 20 saudara tahu tanggal 21. Nah, antara rentan waktu dari tanggal 30 Januari ke tanggal 20 itu apakah Mario suka mencari informasi tentang Wareng dan AG kepada saudara? Enggak, Atau saudara chat-chatan baik antara Mario maupun David alias Wareng? enggak, Tidak. tidak. Terus untuk kejadian dia hilang itu saudara tahu informasi ada kejadian apa di tanggal itu? Di tanggal dia hilang yang tanggal 17. Tidak tahu, hanya hilang aja. Hanya dia nggak pulang seharian. Enggak pulang seharian, Uh-uh. tapi tentang adanya kejadian di tanggal 17 Nggak tahu, enggak tahu atau lupa. tidak tahu. Ini saya bacakan BAP saudara tanggal 17 ya. Pertanyaan dari penyidik, apakah pada tanggal 30 Januari sekitar tanggal 2023 pukul 00.45 WIB di DAPA Kemang Jakarta Selatan, saudara pernah mengatakan kepada Mario alias Dendi, Den, Agnes pernah ngilang nggak? Aku tahu Den, dia kemana? Aku dapat info kalau dia disetubuhi oleh orang. Adalah, tapi tidak menyebut nama. Wareng panggilannya, yaitu Kristalino David Ozora. Cerita ke gue kalau sama Agnes dulu sempat hampir melakukan hubungan bersetubuh, tapi dulu nggak sampai. Nggak sampai masuk. Sekarang yang kedua kali memang sampai masuk, jelaskan. Itu pertanyaan dari penyidik. Jawaban saudara, pada tanggal 30 Januari 2023 DAPA Kemang Jakarta Selatan, saya mengatakan kepada Mario Dendi, emang dia pernah ngilang pas sama lo. Namun untuk kata-kata aku tahu dan dia kemana, aku dapatkan info kalau dia disetubuhi orang adalah tidak menyebut nama Wareng atau Kristalino. Cerita ke gue sama Agnes dulu sempat hampir melakukan hubungan bersetubuh tapi dulu nggak sampai masuk. Sekarang yang kedua kali memang sampai masuk, saya tidak pernah mengatakan. Nah, saudara memang tidak pernah mengatakan sama sekali kepada Tidak. Mario? Tapi yang Terus saya tahu hilang itu benar, tapi selanjutnya yang itu enggak. ini nggak benar. Nggak Keterangan sepanjang- saudara ini tentang mengatakan adanya persetubuhan ini nggak benar. Enggak, Karena tidak. kalau saudara tidak ada mengatakan kalimat ini kepada Mario, dia nggak akan sepanik itu, nggak akan berusaha berhari-hari mencari keberadaan David. Tapi dia di depan saya benar-benar nggak panik, hanya ngobrol biasa. Tapi yang saudara lihat malam itu hanya biasa saja. Tidak ada kepanikan, tidak ada kata-kata menelpon David juga dengan intonasi keras atau kencang, bentak-bentak, mimik muka juga biasa saja. Biasa saja. Oke, terus kemudian saudara tanggal 21 tahu adanya kejadian. Kejadian adanya penganiayaan. Iya. Tanggal 21 saudara tahu. Iya. Kenapa kemudian Mario memukul David? Apa penyebabnya? Saudara tahu tidak? Tidak. Tidak. Pertanyaannya Saat- jangan begitu. Tanggal 21 itu saudara tahu dari mana? Twitter. Dari Twitter. Dari
Dari Twitter. Nah, setelah saudara membaca Twitter itu, informasi yang saudara dapat dari Twitter itu apa? Penyebabnya? Kartu pelajar. Kartu pelajar. Terus apa lagi? Informasi yang ada di Twitter tersebut? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Oke. Terus selanjutnya, kemudian antara saudara dengan Mario tetap ada percakapan ya malam itu setelah dari tanggal 30 itu? Chat-chatan? Hanya ngobrol-ngobrol. Iya, di chat. Gimana, gitu. Nah, sepengetahuan saudara, Mario ini orangnya selama saudara dekat, menjalin hubungan, dia ini temperamen atau orangnya lembut, kalem? Seperti apa sih watak? Temperamen. Dia kalau misalnya ada sesuatu yang membuat dia tersinggung, apakah dia langsung meluapkan kemarahannya atau dia bisa berkata lemah lembut, oh saya menghadapi seorang perempuan harus seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, nggak harus langsung meledak-meledak gitu. Langsung meledak. Memang selama saudara dekat, dia memang selalu kalau ada yang nggak suka langsung dikeluarkan. Seperti itu. Terus kalau kepada orang lain juga sama. Iya. Nah, kalau untuk Mario ini orangnya suka ngumpul-ngumpul. Suka nongkrong. Suka. Kalau nongkrong siapa aja teman-temannya? Banyak. Siapa aja? Apakah Shen juga ada? Jarang lihat Shane sih. Kenapa? Jarang lihat Shane. Jarang lihat Shen, tapi pernah ada ikut ngumpul-ngumpul selama saudara dekat dengan Mario? Sesekali ada. Kalau dengan Wareng? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ikut ngumpul-ngumpul dalam pertemuan? Nggak pernah tahu. Tapi dari mana saudara kenal dengan Wareng kalau nggak pernah ikut ngumpul? Teman adik saya. Hanya karena teman adik. Iya. Jadi ketemunya juga karena di rumah Eyang itu. Iya, karena saya nggak hanya tahu Wareng aja gitu. Beberapa temen yang nginep saya nggak asing sama nama-namanya. Tidak asing sama nama, wajahnya sering juga nggak nginep, asing. gitu. Terus selain adik saudara membawa Wareng ke rumah, selain ke rumah Eyang kemana lagi kalau diajak? Apa ke rumah orang tua saudara juga pernah diajak? Gimana? Wareng Iya. oleh adik saudara kan teman nih. Selain diajak ke rumah Eyang, apakah juga pernah diajak main ke rumah mama atau saudara yang pernah bertemu gitu? Diajak siapa? Diajak adik saudara main di rumah orang tua, bukan Eyang. Kan tadi Eyang. Kalau ke rumah orang tua sendiri juga pernah lihat? Beda rumah lagi. Iya, beda rumah. Ya memang beda rumah kan. Maksud saya selain ke rumah Eyang juga pernah diajak ke rumah orang tua kandung saudara, maksudnya ke rumah mama. Kurang tahu. Hanya nggak tahu. Yang saya tahu Wareng hanya di rumah Eyang aja. Terus saudara, maksud saudara menyampaikan informasi tanggal 30 kepada Mario ini apa sih? Menanyakan tentang hilangnya Agi? Gak ada sih. Karena emang percakapan dari awal udah membahas tentang Agnes dari dia duluan. Iya. Dia tiba-tiba ngomong kayak, gue tahu lu gak rela gitu kan lihat gue sama Agnes, apa sih gitu. Jadi Mario dulu yang membuka percakapan kepada saudara bahwa dia menuduh saudara itu tidak rela kalau dia dengan Agi. Iya, padahal terus apapun yang dia lagi misalkan lagi punya cewek atau apa tuh saya selalu dukung dia. Saya nggak pernah selalu dukung. Iya. Terus nggak pernah apa ya, maksudnya dia beberapa ngasih foto cewek ke saya atau apa. Yang ini cantik nih gitu. Saya support aja gitu. Walaupun sudah selesai hubungan, tapi kalau dia minta pendapat atau apa dia curhat, saudara tetap tanggapin dengan baik. Apa sih yang buat saudara tetap menanggapi Mario? Padahal kan udah selesai, terus yang dikasih lihat, ini cewek ini cantik, cocok enggak? Kenapa? Kan saudara ininya mantan pacarnya kan, kita sesama perempuan pastilah merasa ya. Nah, kenapa masih mau? Apakah ada sesuatu yang masih ingin saudara jalin atau bagaimana? Enggak sih. Nah, kalau saya rasa sih kayak ya udah tanggepin aja karena saya udah nggak ada yang gimana sebatas ya udah. Sebatas itu teman aja. Sebatas Oke. Disambung sama teman. Melanjutkan yang mulia. Amanda, berapa lama berhubungan pacaran dengan Mario? Setahun. 1 tahun, berhenti di Oktober 2020. Iya. Apa Desember? Oktober. Oktober, oke.
pada tanggal 13 Januari ada percakapan antara Nando dengan Mario. Ada screenshot foto Agnes. Kemudian Nando bilang kalau tulisannya, lagian Manda juga udah tahu, nggak pernah nanya-nanyain lagi ke teman-teman, ke yang lain-lain. Lo juga tahu kan Manda matanya banyak, kata Nando. Jadi selama Mario dan Agnes berpacaran, apakah Manda masih memperhatikan kondisi Mario dan Agnes? Enggak. Tapi temannya Mario tuh selalu kayak, Man ini masih suka apa ya, informasi, aku nggak nyari tahu tapi orang itu yang datang ke aku gitu. Jadi aku nggak berusaha untuk nyari tahu. Terus sikapnya atas semua informasi yang dikasih itu apa? Oh gitu. Hanya sebatas itu? Iya. Oke. Di tanggal 20 Januari, Nando WA ke David untuk datang ke Flow Residence. Kemudian ditanya dengan Nando kan, ada siapa di Flow Residence? Ada kakaknya. Sabi ngomongin Agnes. Boleh diceritakan ngomongin Agnes apa di tanggal 20 di Flow Residence itu? Enggak, saya nggak ketemu David. Kenapa? Saya nggak pernah ketemu David di rumah saya. Flow Residence itu di mana? Di rumah saya, tapi saya nggak ketemu. Tidak Mungkin ketemu. dia di bawah. Berarti tidak ada pembicaraan, betul. Gak ada. Saya justru ketemu David tuh di rumah yang saya, itu juga sekilas. Di tanggal berapa itu tadi? Nggak ingat saya. Oke. Berarti tidak pernah ketemu Wareng ya? Tidak. Ya udah. Sekalinya datang juga pasti adik saya sama Wareng tuh rame banget. Gitu. Kalau misalkan lagi main di rumah. Karena di WA-nya si Nando ini tulisannya GC gitu. Gercap. Berarti kan emang udah mau indikasi ke Flow Residence. Tapi kakak itu yang diartiin dengan kakak itu bukan hanya saya, karena saya punya kakak lagi. Di Flow Residence? Iya, karena saya juga ngekos kebetulan. Iya, tapi kan nggak mungkin dong ngomongin Agnes dengan kakaknya lagi, buat apa? Bisa jadi. Baik. Kemudian di WA antara Mario dengan Amanda di handphonenya Mario ya. Iya. Ditulis di tanggal 30 jam 23.37. Itu sudah ketemu dengan Mario yang Mario nelfon-nelfon yang namanya David itu, atau setelahnya ini tanggal jam 23.37 itu? Dia udah nelfonin David itu dari jam 1. Berarti sebelum ya ini ya. Iya. Kemudian di situ kan dibilang sama Mario nggak bisa tidur kata dia. Terus Amanda bilang udah ketahuan aslinya ya, ternyata benar semuanya ya. Apa maksud Amanda ngomong kayak gitu? Jadi mengarah ke siapa omongan itu? ke Agnes. Kenapa? Apa yang ditahuin sama Mario di situ? Karena di percakapan tanggal 30 itu ada, dia nanya, kok kenapa ya teman-teman Tarakanitanya itu verbal ya. Di teman-teman Tarakanitanya itu pada nggak suka sama Agnes. Kamu tahu nggak kenapa? Dia Kemudian gitu. apa yang diceritakan Amanda? Gimana? Amanda ngomong apa waktu Mario ngomong seperti itu? Nggak tahu. Oke, berarti di situ tuh karena dibilangnya kelakuan Agnes di sekolahnya ya? Banyak. Jadi dia ngedengar beberapa berita tentang ceweknya itu yang nggak enak. Terus dia konfirmasi ke saya kayak ini benar gak sih gitu. Kenapa harus konfirmasi ke Amanda? Saya tidak tahu. Oke, nanti kita tanya Marionya. Terus kemudian di tanggal 30 itu juga ya, David, bentar, Amanda. Di tanggal 30 itu juga Wareng chat Amanda. Tapi ini chatnya sebelum ngechat sama sebelum ketemu sama Mario, karena Wareng chatnya udah pagi jam 2.13 tuh udah ketemu Mario sebelumnya. Itu udah pulang Mario. Oh, sudah pulang. Kemudian dijawab sama Amanda, gue nggak tahu dia ngapain nelfon-nelfon orang, ngentot, gue bilang sering dibohongin ya sama cewek lo. Ini dibohonginnya soal apa ini? Enggak, bukan
soal apa bohongin tuh karena dia tuh di sekolahnya tuh udah sering manipulatif, bohongin orang. Itu yang aku dengar informasi ya. Tahu informasi banyak tentang Agnes ya, Amanda ya? Iya, karena kan ini pertemanannya seputar adik saya. Iya ya. Tapi saya nggak nginformasiin apa-apa tentang Agnes. Saya bahkan nggak pernah ngomongin Agnes selain tanggal 30 itu. Mario nggak pernah mau bahas tentang Agnes selain di tanggal 30 itu ke saya. Bahkan dia nggak pernah ngakuin bahwa Agnes itu ceweknya ke saya. Setelah terakhir ketemu tanggal 30 Januari di Alpha ya tadi? Iya. Nah, setelah itu ada lagi ketemu dengan Mario? Nggak ingat aku. Nggak ingat? Nggak ingat. Kalau di chat terakhir tanggal 19 Februari. HP-nya siapa itu? Mario yang mulia. Ini sebenarnya HP-nya Mario. Ya. Ada isinya chat. Ya. Apa isinya? Dilihatkan, jangan saudara baca sendiri. Sini aja, ke sini aja. Depan. Nanti saudara tanyakan pada saksi, pelan-pelan aja. Iya, baik. Ini isinya ini, mana catnya? Oh, iya. Baik. Terus yang catnya mana? Oke. Nah, terus? Udah. Ya, ini si Amanda. Sama siapa? Aki. Iya, Amanda ya. Oh ya udah, terus. Oke, terus. Oh ya. Baik, itu ya diperlihatkan ya pada saudara. Ini PH-nya. Sudah lihat ya? Sudah. Ayo makanya lihat. Cuma lihat aja. Coba lihatin seperti itu aja. Mereka masih ketemu sampai tanggal ya. Enggak, saudara aja lihat aja itu. Nanti kepada Amanda. Setelah tanggal 30 di tanggal 5 Februari yang mulia masih ada. Oke, ya. Kalau Amanda bilang tidak pernah ketemu. Ya sudah. Oke. Ya, coba lihat ya. Pak, lihat aja, saudara lihat aja. Ya, lihat ya. Oke, sudah nanti saudara lihatkan sama ya. Oke, saudara lihatkan sama Amanda. Ya, sama Amanda. Ya. Iya, chattingan. Oh ya, artinya 19 Februari masih chattingan. Udah cukup. Ya. Ya. Oke, diskos dulu ya. Oke, nanti
Pemirsa, terlihat di layar kaca Anda kondisi terkini dari saksi yaitu Amanda Pretia ini yang terganggu dan saat ini masih dilakukan pencegahan agar kesehatannya membaik. Kami belum memberikan informasi untuk tim apakah kesehatan kemudian ya. sidang akan dilanjutkan atau tidak. Terlihat pemirsa, saksi ini tidak sadarkan diri dan masih diberi bantuan saat ini di dalam ruang sidang. Adapun sebelumnya Amanda telah memberikan kesaksian dari pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, di mana Amanda sempat menjelaskan bahwa saksi ini tidak tahu hubungan antara AG dan juga Mario adalah sepasang kekasih. Mario hanya mengaku kepada Amanda bahwa AG dan Mario hanyalah teman saja. Kemudian tadi juga Amanda sempat menjelaskan hubungannya dengan Mario Dandi selaku tersangka. Kemudian Amanda juga tahu bahwa David ini dipukul oleh Mario dari Twitter, dari media sosial Twitter. Kemudian tadi juga jaksa penuntut umum sempat mengatakan bahwa Amanda ini mengatakan bahwa Mario itu memiliki watak yang temperamen. Kita lihat pemirsa, saksi saat ini sudah kembali sadar dan kita akan tunggu apakah kemudian persidangan dengan kesaksian Amanda ini akan dilanjutkan atau tidak. Berdasarkan pemeriksaan kita simak pemirsa langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta tanda vital didapatkan tekanan darahnya 110/70 dengan heart rate 150 kali per menit dan saturasi oksigen 98%, Pak. Jadi untuk tanda-tanda sesak berdasarkan dari ukuran saturasi oksigen itu masih bagus, Pak. Jadi layak untuk memberikan keterangan ya. Pak, layak. Baik. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, didampingi ibunya ya, didampingi ibunya. Minta tolong untuk awak media ya, bisa kembali. Ya, saudara bisa duduk di samping saudara ya, ibunya ya. Ya, udah minum tadi ya, udah minum. Baik, baik. Untuk awak media ya, tolong kembali ke tempatnya masing-masing. Mohon tenang ya, mohon tenang. Baik, skors dicabut ya. Baik, cukup. Izin yang mulia. Sebentar, saya tak tanya dulu sama penuntut umum. Untuk dari kami penuntut umum saat ini cukup. Cukup, baik. Saudara mau sampaikan apa? Baik, izin yang mulia, kami terus terang berkeberatan kalau saksi ini didampingi oleh orang tuanya dalam persidangan ini. Kalaupun masalahnya memang masalah kesehatan, kami nggak berkeberatan kalau memang persidangan ini ditunda sebentar, supaya dia bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan, ya. Biar bagaimanapun itu adalah hak yang mulia. Tapi kalau untuk didampingi, setidak-tidaknya didampingi oleh tenaga kesehatan dan bukan oleh orang tuanya. Ya, baik. Ada tanggapan saudara? Izin majelis, kami penuntut umum sependapat dengan dari penasihat hukum karena kondisinya sakit, dokter lah yang harus mendampingi, bukan orang tua. Baik, saudara saksi ya. Saya lihat saudara tadi memberi isyarat siap ya, jempol begitu ya. Saya pikir ibunya bisa di belakang, udah bisa. Terus mungkin tenaga kesehatan. Tapi kita tahu bahwa dari penjelasan dari tenaga kesehatan tadi masih layak. Baik. Ya. Baik ya, silakan untuk saudara untuk bertanya. Baik. Kepada saksi, kami ingatkan ya, saksi disumpah ya. Artinya ada dua pertanggungjawaban ini terhadap sumpah palsu
kepada negara dan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, tadi sudah banyak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum. Sebenarnya kalau misalnya kami melihat ini memang ada satu kejanggalan ya, kami akan mulai dengan pertanyaan. Saksi tadi menyatakan bahwa mengenal Wareng, ya, mengenal Wareng. Tahu Wareng ya. Dan pada saat itu tiba-tiba datang WA jam 2:13:27. Catatannya adalah Kak ini Wareng. Ya. Pertanyaan saya di jam 2 pagi Kak ini Wareng, apakah ada pembicaraan sebelumnya ya kaitannya dengan Amanda, dengan Wareng, dengan mengenai Agnes? Kalau dengan Warengnya tidak, tapi kalau dengan Agnesnya iya. Dengan Agnes ada? Ada. Amanda dengan Agnes? Mario dengan Agnes. Enggak, pertanyaan saya kan ini tiba-tiba ada orang mengaku bernama Wareng jam 2:13 lewat ya 27 detik ini, subuh-subuh nih. Subuh-subuh. Tiba-tiba mem-WA, Kak ini Wareng, ya kan? Oke lah, saya bisa melihat bahwa bisa saja ini nomornya tidak tercatat karena ada Kak ini Wareng, ya, atau bisa juga sudah dicatat. Pertanyaan saya, Saudara Prasidium sebentar ya, memperingatkan untuk awak media ya, apabila ada konten tertentu ya yang ternyata tidak seharusnya dipublish, harus diperhatikan ya. Oke, silakan lanjut. baik, ya, saya masih nggak habis pikir gitu loh, karena si David ini kan atau Wareng ya, jam 2 pagi pasti itu memiliki banyak teman gitu. Oke lah, tadi kita sudah melihat bahwa dia sudah ditelepon Mario ya. Sudah ditelepon Mario sekitar jam 1:29. Jam 1:29. Itu catatan bahwa Mario menelpon David jam 1:29 berdasarkan rekor yang ada di HP Mario. Berarti itu adalah sebelum chat dari David, udah pasti sesudah pembicaraan antara Amanda dengan Mario. Tadi jam berapa Mario meninggalkan atau diusir ya? Amanda mengusir Mario itu jam berapa? Kurang ingat. Jam berapa? Bisa diingat-ingat dulu sebentar, ini penting ya Amanda ya. Kurang lebih aja, ingat. Kurang lebih jam 1:30, jam 2. 1:30, jam 1:30-an ya. Siang atau siang? Subuh, baik. Subuh ya. Ya, jadi setelah pembicaraan itu baru ada telepon dari Mario ke David. Benar itu? Enggak. Ya. Setelah pembicaraan kalian berdua nih, baru Mario menelpon David. Justru di tengah percakapan dia nelpon orang. Di tengah percakapan dia nelpon orang. Iya. Oke, kita masih berdebat ini masalah apa yang dipercakapkan karena berbeda nih ya. Pertanyaan saya, Amanda pernah diminta untuk melakukan tes lie detector oleh pihak penyidik? Tidak. Apa? Tidak pernah. Tidak pernah diminta? Pernah. Iya, pertanyaan saya diperhatikan ya, saudara saksi ya. Ini bukan permainan di sini ya. Pertanyaan saya diperhatikan. Apakah Anda pernah diminta untuk menghadiri lie detector oleh pihak penyidik? Pernah. Pernah.
Apakah waktu itu saksi menghadiri lie detector itu? Karena Mario pun diminta lie detector dan dia hadir untuk mengkonfirmasi karena di sini ada perbedaan. Ini sangat penting karena ini adalah bagian dari surat dakwaan yang sedang akan didakwakan. Karena nggak mungkin cerita pertanyaan aja, saudara jangan menerangkan, pertanyaan baik. aja. Apakah saudara tidak hadir memenuhi permintaan penyidik pada waktu itu? Tidak hadir. Apa alasannya? Kondisi saya saat itu lagi sakit. Kondisi lagi sakit? Iya. Seperti sekarang ini atau lebih parah? Saudara, kalau nanti saudara bicara lagi, kami minta keluar. Silakan. Ya. Itu penyidik sedang mau mengkonfirmasi kepada Mario dan Mario berani pada waktu itu dan saya tidak melihat adanya suatu hasil yang menyatakan Mario ini bohong. Kenapa Anda tidak hadir aja pada saat itu kalau memang, karena ini kan bertolak belakang ya. Kenapa saksi waktu itu tidak hadir pada saat diminta untuk lie detector? Karena di situ akan terungkap semuanya, membantu paling tidak. Siapa yang benar, syukur-syukur Mario yang bohong gitu loh. Jadi saudara jangan menerangkan. Baik. Tanya aja, dia tadi tanya kenapa saksi tidak mendatangi, saksi bilang sakit. Alasan dia itu. Baik. Kalau nanti misalkan ternyata saudara bisa buktikan dia tidak sakit, saudara punya jalur hukum tersendiri. Kalau saudara merasa bahwa keterangan itu tidak benar, gitu. Baik, yang mulia. Oke. Jadi Anda tidak hadir ya di dalam lie detector itu, sayang sekali ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ini chat yang berikutnya adalah langsung Kak Manda bilang apa saja ke Dendi. Kembali lagi, tiba-tiba saya berusaha untuk ada di posisi David pada waktu itu ya. Dia ditelepon orang namanya Mario Dendi. Terus yang ditelepon adalah Amanda. Yang di chat adalah Amanda. Dan terus pertanyaan yang pertama adalah setelah dia memperkenalkan diri, Kak Amanda bilang apa aja ke Dendi. Itu chatnya si David. Apa sih sebenarnya yang kalian bicarakan? Enggak begini, jangan begitu. Atas chat itu anak itu, apa jawaban saudara? Nggak ngomong apa-apa. Tidak ngomong apa-apa. Tidak ngomong apa-apa itu saudara jawab tidak chatnya itu? Jawab. Saudara jawab, apa jawaban saudara? Tahu nih tiba-tiba si Dendi nelfonin gue mulu, nanya-nanyain tentang. Itu kan si anak itu, yang saudara ini kan ngecat saudara. Kakak itu mau ngomong apa saja. Nah, atas pertanyaan itu, apa jawaban saudara di chat itu? Nggak tahu, saya nggak mention siapa-siapa gitu. Itu jawaban saudara, saudara ketik seperti itu. Baik. Yang dialami aja pertanyaannya. Baik, ya mulia. Kak Manda bilang apa saja ke Dendi, tidak dijawab ya. Tapi tiba-tiba ada pertanyaan itu ya. Kemudian si Dendi nelfonin gua mulu nih. Soalnya dari tadi hahaha. Anda jawab bacot banget, lu lihat nih. Bener-bener gak sopan sama sekali. Ini ada rekaman video. Video apa ini yang Anda kirim ke David? Rekaman Mario tuh sibuk sendiri, nelfon-nelfonin orang dan saya berantem sama Mario. Rekaman dari HP Anda? Dari HP saksi? Dari HP saya. Anda merekam Mario pada waktu itu? Enggak, merekam dari CCTV. Saya ke back office buat ngelihat dia tuh udah pergi apa belum dari kafe itu. Jam 2 ya. Terus sumpah gua nggak mention nama siapa-siapa. Chat Anda kepada David, sumpah gua nggak mention nama siapa-siapa. Ya itu chatnya. Iya, pertanyaan Apakah saya ini itu? Bagaimana Anda bisa menjawab sesuatu yang sedang tidak dibahas? Ini kan cuma ditanya, pertanyaan pertama, Kak Manda bilang apa aja ke Dendi? Kan gitu. Anda juga kayaknya nggak nanya lagi masalah apa, tiba-tiba Anda memberikan keterangan bahwa mana tadi? Sumpah gua nggak mention nama siapa-siapa. Kenapa Anda tiba-tiba menulis ini gitu loh? Apakah si David sudah bertanya? Apakah Gini dia aja menelpon? pertanyaannya, apa alasan saudara
menulis itu? Itu pertanyaannya. Apa alasan saudara? Karena di saat itu di tanggal 30 itu pembahasannya seputar Agnes dan Mario. Saya nggak tahu, spontan aja gitu untuk jawab itu. Tidak tahu, spontan aja untuk menjawab itu. Oke, itulah jawabannya ya. Puas nggak puas nih? Sumpah gua nggak mention nama siapa-siapa, seakan-akan ada yang ditutupi gitu. Kemudian itu dia ngapain Kak? Gua nggak tahu, jawab Anda ya. Ngapain nelponin orang, ngentot Anda bilang. Kemudian gue bilang sering dibohongin sama cewek lo. Nah ini apa nih maksudnya nih? Gue bilang sering dibohongin sama cewek lo. Siapa yang Anda maksud dengan cewek lo? Agnes. Agnes, ini berbicara dengan David. Mario. Oke, jadi Anda bilang, ini perkataannya Anda kutip ya. Anda menyatakan kepada Mario bahwa Mario itu sering dibohongin sama cewek lo. Iya. Bohong apa itu? Aku kalau di situ nggak spesifik Mario udah dibohongin, belum. Itu maksudnya berdasarkan informasi yang udah ada. Jadi itu yang Anda sampaikan kepada Mario? Iya. Jadi tanggal 30 itu informasi yang Anda sampaikan adalah banyak orang yang ngomong kalau Agnes itu nggak benar gitu? Kita debat gitu. Kita ngobrol. Ngobrol? Iya, apa obrolannya? Iya, apa obrolannya apa? Tentang yang Tarakanita itu, anak-anak Tarakanita, orang-orang teman-temannya Dendi yang nggak suka sama Agnes. Itu pembahasan kita di tanggal 30. Sampai akhirnya ada pembahasannya tentang yang hilang itu, saya nggak tahu. Hilang sama siapa itu saya nggak tahu. Hilang sama siapa nggak tahu? Nggak tahu. Oke, ini antara Anda dengan chat lagi nih ya, antara Anda dengan Mario. Ini di tanggal 30 Januari 2023, pukul 01.58, detik ke-32. Saya bacakan ya, buset baru dikasih clue, udah ketar-ketir sendiri. Ini chat Anda ke Mario nih. Clue apa nih maksudnya? Bohong itu. Masalah bohong. Jadi sama sekali ya saksi di bawah sumpah ya, sama sekali David tidak pernah menceritakan di rumah Flo, ya, tidak pernah ada pertemuan itu ya. Nggak pernah ketemu David di Flow. Nggak pernah ketemu David di Flow, atau tidak pernah mendengar dari Nando maupun David terkait dengan tanggal 17 itu. Karena itu bisa persis sekali gitu loh, tanggal 17 sudah diakui juga oleh AG. Kita sedang mencari tahu, sebenarnya kan cuma mau tahu aja sebenarnya informasi awal itu dari siapa gitu loh. Apakah dari Anda atau bukan? Waktu itu lagi grup call sama temannya Mario yang menyampaikan bahwa ini si AG hilang gitu. Itu apakah Anda sampaikan juga kepada Mario? Saya masih belum dapat ini Mario tahu tanggal 17 itu dari siapa? Saya nggak tahu tanggal 17 itu tahu dari siapa. Anda marah nggak sih kalau Mario ini menutup-nutupi bahwa dia sedang berpacaran sama Agnes? Saya marah. Marah, masih sayang pada saat itu? Enggak, kenapa bohong? Kenapa harus bilang itu bukan cewek lo gitu? Oh, dia mengaku kalau ini bukan ceweknya. Bukan ceweknya. Iya, kenapa harus kayak gitu depan saya gitu? Oke. Di sini Mario juga membahas bahwa ada chatnya juga, aku bahas cuman kamu rela atau enggak. Terus kamu yang bilang kan, ya. Terus Mario juga bilang, tahu enggak di belakang kamu gimana sama tuh cewek. Ini bagaimana nih, maksudnya pembicaraan ini Mario minta balik atau gimana?
apakah di sini pembahasan kalian itu tentang apa gitu loh? Setelah ini udah pukul 2.23. Maksudnya apa ya? Apakah benar ini berdasarkan catatan ini kan ada aku bahas cuman kamu rela atau enggak? Benar enggak Mario itu pada saat di tanggal 30 itu bertanya juga atau menyampaikan gue udah pacaran nih sama Agnes. Gak Terus pernah. dia bertanya cuman mau ngebahas rela apa enggak? Enggak ada. Enggak ada pembahasan itu. Dia bilang dia kan yang nggak rela lihat dia sama Agnes. Habis itu kalau misalkan lo tahu tentang Agnes itu ngomong aja. Itu dia bukan cewek gue. Itu berkali-kali dia ngomong. Iya, maksud saya itu pembahasannya. Saya mau dengar dulu dari Anda itu ada nggak di tanggal 30 pada saat bertemu di Alfa pembicaraan itu? Mario ngomong begitu. Gue tuh cuman pengen bilang atau gue pengen tahu lu rela nggak sih? Jelas nggak pertanyaan saya? Jelas. Tapi Ada nggak pertanyaan pembahasan itu pada saat bertemu di Alfa? gak ada. Tidak ada. Gak ada. Tidak ada. Jadi Mario asal ini tidak ada ya, firm ya. Mario tidak menyatakan begitu ya, teman dia mengkonfirmasi di dalam chat. Makanya saya mau banyak sekali yang bertolak belakang gitu loh. Di sini dibilang aku bahas cuman kamu rela atau enggak. Kok dia tiba-tiba ngomong begini kalau di tanggal 30 itu tidak ada pembahasan itu. Demi Tuhan saya nggak tahu. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu demi Tiba-tiba Tuhan. ngomong kayak gitu aja. Tiba-tiba Sama ngomong. kayak David ya, tiba-tiba nelpon Anda ya. Iya. Chat Anda ya, tiba-tiba aja gitu loh. Terus tiba-tiba aja jawaban Anda juga, sumpah gue gak ngomong apa-apa, tiba-tiba aja. Iya. Wow. Oke. Saya bertanya sekali lagi deh. Clue apa yang Anda sampaikan di dalam chat ini yang membuat Mario itu ketar-ketir? Kenapa sih Mario itu ketar-ketir gitu loh? Anda menyimpulkan ya. Anda bisa menyimpulkan Mario ketar-ketir itu dari apa gitu? Dari apa? Maksudnya? Enggak, ini kan ada eskalasi nih, eskalasi. Ada pembicaraan antara Anda dengan Mario, ya. Eskalasinya adalah kemudian terjadi telepon dengan David yang sangat intens, ya, tiba-tiba. Terus tiba-tiba Anda bilang dia nungguin Anda lagi, lihat di CCTV, belum pulang juga. Ini pertanyaan ya. Apa sih yang membuat Anda mengetik ini ketar-ketir sendiri? Tindakan Mario yang mana gitu loh, yang membuat Anda menyatakan buset baru dikasih clue, nggak usah pakai clue-nya deh, udah ketar-ketir sendiri. Kenapa Anda menulis begini? Tindakan Mario yang mana yang kelihatannya ketar-ketir? Gak ada sih, karena dia nelfon berkali-kali aja gitu. Dia nelpon berkali-kali. Ini kayak gelisah terus saya tanya kan, kenapa? Nggak apa-apa. Dia tetap stay cool, kayak nggak apa-apa. Tapi dia kelihatan kayak pengen nyari tahu sesuatu. Tapi saya juga bingung di situ dia kenapa. Si Mario nggak mencari tahu ke Anda. Enggak. Tanggal 17 ada apa? Si ini pernah nggak, maksudnya apa sih informasi yang Anda sampaikan? Makanya pertanyaan saya yang awal itu ketar-ketirnya. Ketar-ketirnya kan dia nelpon-nelpon. Oke, dia nelpon-nelpon. Oke lah, dia jadi heboh sendirilah. Boleh dibilang gitu? Dia nggak heboh sih, cuman dia kayak nelfon terus habis itu dia nanya kan, apa yang lo tahu tentang Agnes gitu loh. Apa yang lo tahu tentang Agnes setelah yang ngomongin tentang hilang itu. Nah nggak lama dia nelfon orang itu kan, nelfonin orang. Itu saya nggak ngomong apa-apa. Tanpa saya ngomong apa-apa dia tuh nelfonan sama orang. Saya nggak ngomong apa-apa. Dari pembahasan tentang yang hilang itu, setelah itu dia langsung nelfonin orang depan saya. Langsung nelponin orang? Iya, tanpa ada percakapan apa-apa yang menuju untuk mention nama orang gitu, gak ada. Oke, Anda tadi bilang
udah nggak sayang lagi sama Mario ya. Ini chat Anda nih, tanggal 30 Januari 2023, pukul 02.01, detik ke 39. Iya, gua tahu lo tahu kalau gua masih sayang sama lo. Saya nggak bilang saya nggak sayang sama dia. Anda tadi bilang ada rekamannya lo di sini. Anda sudah tidak sayang. Jadi artinya banyak sekali yang bertolak belakang. Ini saudara kalau ada belakang nanti saudara simul dalam pembelian saudara. Baik. Itulah cat ini benar ya, ada cat seperti itu. Baik. Terus yang lain lanjut pertanyaan lain. Baik. Yang mulia saya cuma mau melihat konsistensinya aja ya mulia. Ya nanti kalau tanya Bapak saksi itu tidak konsisten, saudara tanggapi di dalam nota pembelian saudara. Bapak saksi ini demikian menurut pendapat saudara, begitu loh. Baik. Ya. Jadi benar ya Anda menulis ini ya. Dan masih sayang ya pada saat itu ya. Sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Tidak sayang, sayang sebagai teman. Oke. Saudara tadi katanya terakhir tinggal satu. Ini kok terakhir A, B, C, D, E, F, G atau apa? Ada yang menarik ya mulia, ternyata banyak sekali yang bisa digali dari chat-chat ini. Mohon kami tidak dibatasi ya mulia. Kan saudara sendiri yang mengatakan bahwa sudah terakhir gitu loh. Saya enggak. Boleh saya lanjutkan? Kalau mau lanjut silakan, gitu loh. Tapi jangan ngomong terakhir, gitu loh. Baik. Silakan. Saya lanjutkan ya. Kemudian di sini juga ada makan deh tuh cewek lo, jalanin sampai lo jadi akpol. Amin. Mudah-mudahan langgeng. Di sini Anda sudah menutup buku ya dengan Mario ya? Udah. Sudah ya. Oke. Di sini juga di dalam chat Anda dengan Mario, ini masih di tanggal yang sama di jam 2:22. Mario menchat ya. Aku cuman pengen tahu aja dia sebenarnya ngapain di belakang. Ini kan penjelasannya Mario ya. Enggak, Anda menjawab enggak, tapi enggak etis. Tujuan lu datang buat kayak gitu. Apa tuh maksudnya buat kayak gitu? Kenapa dia nanya berkali-kali tentang Agnes ke saya itu kan mantannya. Gitu loh. Anda mantannya. Makanya Anda bilang itu enggak etis banget ya. Ya, sebenarnya etis-etis saja kalau misalkan itu sekali. Kalau pertanyaan berkali-kali menurut enggak, Anda menganggap itu etis atau tidak? Tidak etis karena berkali-kali. Tidak etis, ya. Dan stop kayak gini. Makanya si Mario menjawab bahwa awalnya bukan itu kan emang mau antar pulang. Waktu itu memang pembicaraannya pertemuan itu Mario mau bertanya-tanya atau cuman mau ketemu aja, baru ada pembicaraan itu. Dia mau keluar sama saya lagi sama teman-teman saya. Jadi saya nggak bisa, saya nggak mau ninggalin teman-teman saya di kafe tersebut. Saya yang ngajak dia ke tempat itu karena dia yang membutuhkan saya. Oh, Anda yang ngajak dia ke sana? Ya. Ya, karena dia ngajak pergi keluar dari kafe duluan. Nah, kedua saya yang ngajak dia ke tempat saya. Sejak awal pertemuan itu siapa sih yang menginisiasi pembicaraan mengenai Agnes? Dia. Mario. Mario ya. Mario ya. Jadi sama sekali Anda tidak mention di awal mengenai Agnes. Tidak. Baru dikejar-kejar ada pembicaraan Anda tadi yang masalah clue tadi ya. Baru dari dia ngomong yang gak rela itu baru menjalar kemana-mana. Tapi saya rasa juga itu obrolan biasa gitu.
Itu hanya curhat-curhatan aja, ngobrol biasa. Mario pada saat itu marah nggak? Enggak. Tapi dia gelisah. Karena dia nelpon-nelponin orang itu. Tapi saya nggak tahu dia kenapa. Saya tanya dia kenapa. Enggak, udah lagi ada urusan sebentar. Marah tidak, gelisah iya. Terus chat Anda tadi ketar-ketir. Kelihatannya begitu. Kelihatannya ketar-ketir. Ketar-ketir itu berarti bukan ke arah marah gitu ya? Enggak. Saya berkali-kali saya tanya sama dia. Dia bilang nggak apa-apa, ini lagi ada urusan. Oke, pada saat dikonfrontir ya, Anda kan ada BAP konfrontir ya, Iya. dengan Mario ya. Di sini yang lu tahu tentang Agnes, yang lu tahu apa aja tentang Agnes? Ini keterangan Anda ya? Iya. Mario ngomongnya gitu ya? Iya. Nggak tahu, kok nanya gue? Kalau mau nanya-nanya sama orang lain, jangan sama gue. Iya. Tidak terima menanyakan tentang keberadaan Agnes. Ya? Iya. Cuman ini yang Anda berikan keterangan pada saat penyidikan. Nggak ada lagi pembicaraan-pembicaraan lain di dalam penyidikan itu. Karena kan di dalam persidangan ini kan tadi ada beberapa fakta yang baru nih, bahwa apa tadi ada pembicaraan tentang Agnes di belakang dari orang-orang lain, itu nggak dibahas. Anda nggak sampaikan di dalam BAP pada waktu itu. Nggak bahas. Kenapa nggak dibahas? Kepanjangan. Panjangan. Iya. Jadi menurut Anda cukup nih, segini aja. Oke, pertanyaan terakhir, beneran yang terakhir yang mulia. Saksi tidak mengetahui sama sekali dari David mengenai peristiwa tanggal 17 di Lebak Bulus. Iya. Cukup ya, boleh dilanjutkan. Baik, silakan. Yang sudah ditanyakan, tolong jangan ditanyakan kembali. Sudah ya, dari PH-nya ini sudah cukup. Oh, ada, silakan. Saksi, saya bertanya, sederhana-sederhana aja. Sudah berapa lama berhubungan dengan Mario? 1 tahun. Setahun. Dulu bertemunya satu sekolah atau bagaimana? Satu gereja atau gimana? Lagi di kafe, terus saya lagi kuliah, terus ada dia. Kuliah, Terus ketemu di kafe. Iya, ketemu di kafe. Terus kemudian kuliahnya berbeda atau sama atau bagaimana? Dia nge-follow Instagram saya depan saya. Jadi tempat kuliahnya berbeda? Berbeda. Berbeda. Pertanyaan saya, kalau saksi sering dijemput nggak sama Mario ini pulang kuliah? Beberapa kali dulu ya. Beberapa kali. Jadi kemudian kalau umpamanya dijemput sama Mario, kemana aja perginya? Biasanya ngopi. Kemana? Setelahnya ngopi. Udah habis itu diantarin pulang ke rumah. Pulang ke rumah, nggak. Terus kemudian sepengetahuan saksi kan berteman nih, berhubungan nih selama 1 tahun. Banyak nggak teman Mario ini yang sering dikenalkan mas saksi? Lumayan. Lumayan. Iya. Dari pertemanan itu apakah saksi mendengar nggak teman-temannya itu bahwa Mario ini orangnya bagaimana gitu loh? Sudah dari sebelum pacaran. Apanya? Dari sebelum pacaran sama Mario udah diwanti-wanti untuk tidak sama dia. Kenapa mau? Karena waktu itu saya sempat mikir kalau saya bisa ngubah dia. Merubah dia. Kok mau gitu loh? Dan pertanyaan saya lagi, kok tanggal 30 mau mengajak dia ketemu? Udah enggak, anggapan saudara tadi udah diingatkan, tapi tetap berteman, berpacaran juga, diantara jemput juga berapa kali. Kok mau tanggal 30 itu ketemu? Karena udah temenan biasa. Gimana? Karena udah temenan biasa. Kalau temenan biasa kok mau ketemu, kan udah berpisah. Ya nggak masalah menurut saya. Nggak masalah menurut saya. Sampai begitu malamnya. Itu bukan pertama kali. Ya, terus kemudian kalau umpamanya nggak mau lagi, kok mau diantar pulang?
Ya karena dia minta maaf dan dia bilang kalau misalkan dia janji nggak akan bahas apa yang dibahas di Alfa. Tapi mau diantar pulang. Ya karena dia udah mengakui kesalahannya. Nah, kemudian saksi mengatakan tadi tidak kenal dengan David. Ya, keterangan adik Anda Nando mengatakan kenal. Tahu. Ya, adik Anda Nando di persidangan ini, dan itu jadi catatan bagi kami. Pertanyaan saya, hanya penegasan majelis, benar-benar kenal David atau tidak? Tidak. Jadi nggak kenal, pernah ketemu di rumahnya? Atau Sekilas, saya nggak pernah kenal. Sekilas. Sebentar. Ini kan sudah berkali-kali ditanyakan. Jawabannya pun pasti sama. Baik. Seperti itu. Baik majelis, seperti yang saya sampaikan majelis dengan segala rasa hormat, bahwa ini versi lawyer untuk menanyakan kepada dia untuk sisi kami dalam pembelaan, bukan bermaksud mengulang-ulang untuk memperlama-lama persidangan ini. Benar, benar. Tapi kalau kenal, kalau dia kenalnya itu Wareng. Kalau nanti itu saudara itu merasa bahwa saksi itu kenal sama David, nanti saudara sampaikan dari pembelaan saudara. Baik. Tapi itu jawabannya itu dari mulai penasihat hukum, ada tim penuntut umum maupun rekan saudara juga datanya sama. Yuk silakan tanya yang lain. Majelis. Ya. Kemudian saudara saksi mengatakan